warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yulianti Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama dengan Bapak Barmanto selaku Kepala SD Negeri 1 Simpang Tritip. Kemudian yang kedua dengan Ibu Fatimah selaku Kepala SD Negeri 9 Simpang Tritip. Dan yang ketiga yaitu adalah dengan Ibu Elianti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Simpang Tritip. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak, saya ada tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah, yaitu pada tugas pendidikan guru penggerak kami, yaitu di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, kita langsung mulai saja ya, Pak ya. Baik, Bu. Ya, Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak. Selama ini, menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, jadi di sini kalau kita melihat kasus di mana yang kita dihadapkan dengan dua permasalahan, artinya misalnya permasalahan itu sama baiknya, itu kita ambil salah satu yang terbaik. Nah, artinya yang satu ini bukan kita pakai, cuma kita pilih salah satu yang kita anggap terbaik, itu yang akan kita laksanakan walaupun nilainya sama-sama bagusnya. Iya, iya Pak. Baik Pak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus di mana ada kepentingan tersebut sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Nah, ini pertama Bu, kita harus identifikasi dulu permasalahan. Nah, kita pelajari akar masalahnya. Nah, kemudian baru kita mencari solusi. Nah, kita solusi yang terbaik, mana yang terbaik itulah yang kita pilih. Kemudian artinya yang bagi yang punya kasus itu pun tidak merasa kita kusirkan, tidak merasa kita rugikan, sehingga apa yang kita perbuat atau yang kita ambil suatu kesepakatan itu merupakan hasil yang terbaik untuk sekolah. Baik, jadi tadi cara Bapak menyelesaikannya yang pertama mengidentifikasi kasus yang ada, kemudian mencarikan beberapa alternatif solusi. Dari alternatif solusi yang ada, Bapak memilih solusi yang terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak, gitu ya Pak ya? Ya, boleh. Baik, nah, untuk berikutnya Pak, selama ini ada tidak Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Nah, jadi biasanya kalau kita menghadapi suatu kegiatan sekolah ini kan pasti punya masalah itu ya. Iya Pak. Nah, jadi kita dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Nah, tentunya kita harus pelajari dulu permasalahannya. Kita cari akar masalahnya, ada penyebabnya. Iya. Nah, kemudian baru kita hubungkan dengan kasus yang terjadi pada saat itu, baru kita cari solusinya. Iya. Nah, baru kita cari solusi. Nah, baru kita kumpulkan biar kita berdiskusi bagaimana cara penyelesaian masalah ini. Nah, artinya berdiskusi ini juga kita sekolah juga itu kan perlu untuk bantuan yang ada di sekolah. Iya. Ada rekan-rekan guru yang bisa membantu untuk mengatasi masalah itu. Nah, kemudian putusan yang diambil itu sendiri juga tentunya kita ambil keputusan yang terbaik. Nah, dengan hasil musyawarah yang kita sepakat itu yang kita ambil. Jadi sehingga tidak saling merugikan. Baik Pak, jadi tadi ketika ada permasalahan atau ada kasus
Bapak sebelumnya identifikasi, kemudian mencari penyebab apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi, dan tidak lupa dengan cara berdiskusi serta berkolaborasi ya Pak, dengan cara yang paling penting yaitu bermusyawarah, mengambil satu kesepakatan bersama yang tidak lain yaitu keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Dari cara-cara yang Bapak sebutkan tadi, menurut Bapak cara yang paling efektif yang Bapak gunakan dalam penyelesaian pengambilan keputusan dilema etika itu yang Bapak pilih itu yang seperti apa Pak? Misalnya kita ambil satu contoh, misalnya terkadang dengan siswa kita begitu banyak gitu kan, tetap punya masalah yang banyak juga. Iya Pak. Nah kemudian misalnya yang terjadi, kasus yang terjadi untuk seorang siswa, maka siswa itu juga kita dekati, kita hampiri, kita panggil, kemudian datang orang tuanya juga. Nah kemudian kita pelajari kasusnya ini apa penyebabnya. Nah terkadang jangankan siswa, ini kan tenaga pendidikan, guru ya, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini juga kan pasti punya masalah kan. Nah jadi kita panggil, nah kemudian kita ajak berdiskusi dulu ya. Kita diskusi, kemudian kita utarakan apa yang menjadi faktor atau penyebab kasus itu sehingga terjadi pada diri siswa ataupun tenaga yang ada di sekolah. Nah kemudian dari kita mengajak berbicara ini mungkin siswa ataupun ketenagaan yang kita panggil itu kan merasa dihargai juga. Menyampaikan pendapatnya seperti ya Pak ya. Kita tanya dulu apa istilahnya alasannya sehingga terjadi kasus-kasus yang di luar dugaan itu misalnya. Kita beri kesempatan kepada mereka itu untuk dan pendapatnya apa alasan yang mereka lakukan. Iya. Nah kemudian di samping juga kita cari beberapa alternatif yang misalnya masalah itu artinya tidak saling merugikan ya. Artinya kedua belah pihak itu baik yang punya kasus yang atau di sekolah itu saling menguntungkan atau saling berbuat baik lah. Nah jadi permasalahan itu lebih baik kita selesaikan secara musyawarah. Ya. Baik. Benar sekali Pak, runtutan Bapak menceritakan tadi bagus sekali solusi yang Bapak berikan kepada saya tadi. Jadi intinya Bapak cara yang paling utama adalah dengan cara berdiskusi, kemudian bermusyawarah antara pihak yang mempunyai kasus dengan kita sebagai warga sekolah, bila perlu dengan dewan guru ya Pak ya, orang tua ya Pak ya. Nah di situ Bapak menyepakati suatu kesepakatan solusi yang diperoleh, kemudian dari beberapa solusi yang ada, Bapak menyepakati satu solusi yang terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi semuanya itu imbasnya mendapatkan hal yang baik semua, gitu ya Pak ya. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Boleh Bapak ceritakan? Nah sementara di dalam kasus ini yang terjadi di sekolah ini alhamdulillah pada sampai saat ini yang agak berat itu alhamdulillah belum pernah kita alami. Nah karena kita selalu mengajak teman-teman yang ada di sekolah itu untuk sering menjaga sehingga jangan sampai hal-hal yang luar biasa atau hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah kalau hal-hal yang kecil itu biasa. Nah kemudian di sini kalau kita lihat dari kasus ya. Contoh kasusnya ya Pak ya. Contoh kasusnya misalnya kalau sampai ke jalur hukum alhamdulillah pada sampai saat ini kita tidak menemukan itu. Nah kemudian yang sangat perlu kita antisipasi itu ini dari kegiatan siswa. Karena siswa ini jumlahnya banyak. Nah contoh di dalam penanganan lingkungan sekolah. Nah kalau anak ini kita bebaskan untuk membawa makanan atau membeli jajanan sembarangan, kita khawatir kan nanti kondisi lingkungan sekolah ini tidak teratasi ya. Karena misalnya satu anak itu saja
makanan bungkus yang mempunyai bungkus plastik. Nah ini kalau anak ini kita kalikan 400, dia sudah 800 kan? Iya, benar Pak. Nah jadi ini harus kita perhatikan. Jadi di dalam penanganan sampah ini kita memang mengantisipasinya dengan cara anak-anak ini membuat bekal sendiri dari rumah. Nah kemudian di samping anak ini membuat bekal juga, anak ini kita beri waktu untuk makan ini pada saat istirahat. Jadi tidak berkeliaran sembarangan ya, untuk anak-anak. Nah kemudian di dalam kegiatan sekolah ini tentunya kita harus mengutamakan kedisiplinan guru ya. Dengan anak-anak disiplin, misalnya ketenagaan disiplin, alhamdulillah mudah-mudahan kita pasti mudah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita miliki selama ini. Jadi tadi itu kasus yang di sekolah ini alhamdulillah ya Pak, kalau untuk kasus yang masalah besar sampai ke jalur hukum tidak ada ya Pak ya, jadi masih bisa diatasi. Nah tadi ada beberapa kasus yang Bapak sampaikan, yaitu tentang makanan. Tapi benar Pak, untuk makanan ini ketika mereka anak-anak itu membawa makan dari rumah, selain makanannya terjamin kesehatannya ya Pak ya, mungkin juga mengurangi dalam hal sampah yang Bapak bilang tadi, jalur hukum tidak ada ya Pak ya, jadi masih bisa diatasi. Nah tadi ada beberapa kasus yang Bapak sampaikan, yaitu tentang makanan. Tapi benar Pak, untuk makanan ini ketika mereka anak-anak itu membawa makan dari rumah, selain makanannya terjamin kesehatannya ya Pak ya, mungkin juga mengurangi dalam hal sampah yang Bapak bilang tadi, jadi lingkungan sekolah itu setidaknya akan terkondisi begitu ya Pak ya. Nah untuk kedisiplinan benar sekali Pak, jika dari Bapak Ibu gurunya menerapkan terlebih dahulu, insya Allah nanti anak didiknya akan dengan lebih mudah mengikuti apa yang dikerjakan oleh gurunya, seperti itu ya Pak ya. Baik. Baik Pak, dalam menyelesaikan masalah ini, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian masalah, atau ketika masalah itu datang Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau seperti apa Pak? Jadi kalau seandainya memang kasus itu terjadi, kita pada saat itu kita selesaikan hari itu juga. Salah satu contoh misalnya kalau anak yang mengalami masalah ini kita dampingi, kita panggil ya, kita dekati, kita tanya apa penyebab kejadian itu, kenapa kasus-kasus itu bisa terjadi. Nah kemudian kalau memang masalah ini agak lumayan, misalnya agak perlu bantuan, nah bisa nanti kita panggil orang tuanya, baru kita selesaikan secara musyawarah dengan orang tua. Ini orang tua yang tahu dengan kejadian yang terjadi pada diri anaknya, kemudian guru juga mengetahui, sehingga untuk depannya guru ini mudah untuk memberi arahan kepada siswanya dengan berkolaborasi dengan orang tua siswa. Baik Pak, jadi jika masalah itu memungkinkan selesai pada hari itu juga akan diselesaikan langsung ya Pak ya. Kemudian kalau mungkin dia agak sedikit misalnya ada proses yang berlanjut, Bapak akan melakukan diskusi dengan Dewan Guru dan orang tua murid, begitu ya Pak ya. Baik. Nah selama ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau dalam kasus dilema etika itu biasanya yang kami laksanakan sekolah ini untuk mengantisipasi atau jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang diinginkan itu, kita di awal kegiatan pembelajaran kita memanggil orang tua itu. Nah kemudian di dalam menyelesaikan kasus ini tentunya kita harus berkolaborasi dengan guru kelas yang itu, ada guru mata pelajaran. Nah kita bermusyawarah ya, bagaimana cara menangani atau menyelesaikan kasus ini supaya anak-anak ini tidak merasa dikucilkan kalau dia terjadi pada seorang siswa ya. Nah kalau dia terjadi pada seorang ketenagaan, itu juga yang kita lakukan, bagaimana caranya jangan sampai ketenagaannya merasa memiliki pemikiran yang kurang enak gitu. Jadi antara seorang pimpinan dengan bawahan dan siswa itu harus saling berkaitan. Jadi saling menjaga hubungan baik gitu ya Pak ya? Jadi tetap selalu menjaga hubungan baik dengan siswa, dengan guru, sehingga apa-apa
apa yang terjadi di sekolahnya diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Baik. Jadi dalam penyelesaian masalah Bapak selalu mengutamakan diskusi, kolaborasi dan musyawarah, baik itu kepada siswa, orang tua dan dewan guru, dan yang nantinya pokoknya solusi yang terbaik yang tidak akan merugikan semua pihak ya Pak ya. Kemudian hubungan yang baik itu insya Allah akan tetap terjaga, begitu ya Pak ya? Ya, baik. Ya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari selama ini pengalaman yang Bapak pernah rasakan dalam menyelesaikan pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Baik. Jadi di dalam pengambilan keputusan ini, itu pembelajaran yang bisa kita peroleh dari pengalaman-pengalaman yang terjadi selama itu sangat banyak. Pertama, kita seorang pimpinan itu di dalam menyelesaikan masalah itu kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Artinya kita jangan terlalu tergesa-gesa. Jadi kita pelajari dulu akar masalahnya. Mungkin insya Allah dengan kita menyelesaikan permasalahannya dengan penuh kesabaran, saling pengertian bersama teman-teman itu, sama siswa, mudah-mudahan ini tidak akan menjadi tantangan bagi kita dalam melaksanakan kedinasan. Nah, kemudian dengan adanya permasalahan-permasalahan ini itu tentunya menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Artinya sebagai guru kita bagaimana cara menangani, menghadapi, menyelesaikan masalah yang terjadi di suatu instansi tempat kita bekerja. Baik, Pak. Nah, kemudian untuk di dalam mengambil keputusan ini, itu kita tahu bahwa setiap orang ya atau setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan kan. Nah, di dalam kesalahan-kesalahan yang dialami itu, kita sebagai manusia ini harus sadar bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang berbuat salah. Nah, di dalam menyelesaikan masalah ini kita memberi pemahaman kepada yang mengalami kasus agar jangan sampai mengulangi perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, jadi dengan kesalahan ini yang sudah pernah terjadi, dengan harapan kita sebagai seorang bersekolah itu tentunya tidak akan terulang. Nah, jadi cukuplah sampai di situ kan. Nah, jadi kita tetap akan berusaha bagaimana caranya untuk memberi pengarahan, nasihat, memberi bimbingan baik kepada siswa ataupun kepada ketenagaan agar untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang lebih baik. Benar sekali ya Pak ya. Jadi tadi pembelajaran yang dapat kita ambil ya Pak ya. Jadi kalau kita didatangkan suatu masalah, yang pertama kita harus sabar ya Pak ya. Sabar mengendalikan emosi. Benar sekali Pak. Nah, tidak lupa lagi setiap manusia memang pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya Pak ya. Tetapi sebaik-baiknya manusia yang pernah melakukan kesalahan itu adalah manusia tersebut tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, gitu Pak ya. Jadi dia akan berusaha memperbaiki dirinya tanpa mengulangi kesalahan yang pernah diperbuat sebelumnya. Begitu ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak. Saya ucapkan kepada Bapak saya Yulianti Hasanah, guru penggerak angkatan 10 di SD Negeri 1 Simpang Tritip ini. Bapak sebagai kepala sekolah saya, Bapak selalu mendukung kegiatan yang kami lakukan, Bapak mensupport saya dan Bapak selalu memfasilitasi kegiatan yang kami lakukan di sekolah ini. Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingan dari Bapak untuk menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, praktik pengambilan keputusan, nilai-nilai kebajikan, pemimpin. Terima kasih ya Pak, sudah meluangkan waktunya mengobrol-ngobrol dengan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatimah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Bu. Nah, di sini saya Yulianti Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Simpang Tritip, Kabupaten Mata Barat. Dapat tugas mewawancarai Ibu, yaitu sebagai kepala sekolah yang terkait dengan praktik pembelajaran berbasis nilai-nilai kebajikan
sebagai pemimpin pembelajaran. Kita langsung saja ya Bu. Iya ya. Ya, baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Ibu dilema etika atau yang termasuk kasus-kasus termasuk bujukan moral? Kalau bujukan moral itu kasus di mana kita dihadapkan oleh dua pilihan. Satu pilihan itu bernilai benar, tetapi yang satunya bernilai salah. Kalau untuk dilema etika itu, di mana kasus yang kita hadapkan itu ada dua pilihan, yang satu benar dan yang satu juga benar. Nah itu dilema etika. Saya biasanya tahu kalau dilema etika itu saat ada konflik di sekolah yang diantaranya ada aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Ya maksudnya seperti ada kasus siswa terlambat, kasus siswa itu ada niat nggak mau sekolah, entah apa masalahnya, kasus tentang kenaikan kelas, dan yang sering terjadi biasanya kasus siswa berkelahi karena hal-hal sepele. Baik Bu. Ya, jadi tadi untuk bujukan moral itu kasus di mana kita dihadapkan kasus antara benar dan salah ya Bu ya. Kemudian kalau dilema etika itu antara benar dan benar ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan itu sama-sama benar Bu atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Oke. Ketika ada kasus, Ya. saya biasanya mengajak dewan guru, orang tua, komite, bahkan kalau diperlukan masyarakat atau stakeholder yang ada di dalam dunia pendidikan itu untuk berdiskusi. Nah di sini kami akan mempertimbangkan semua sisi dari masalah tersebut, dampaknya. Nah di situ kami memutuskan, kami berusaha mencapai keputusan bersama itu secara adil dan tidak merugikan, merugikan pihak lain. Iya. Iya. Baik. Jadi tadi kalau seandainya terjadi kasus ya Bu, Ibu mengajak dewan guru, Iya. kemudian orang tua, komite, dan bisa juga masyarakat ya Bu untuk menyelesaikan Iya. permasalahan tersebut secara berdiskusi ya Bu. Iya. Kemudian solusi yang Ibu dapatkan nanti tidak akan merugikan kedua belah Iya. pihak. Begitu ya Bu ya? Iya. Baik. Nah, selama ini ya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama menyelesaikan permasalahan dilema etika yang pernah Ibu hadapi Bu? Pertama itu saya mengumpulkan dulu, Iya. mengumpulkan dulu semua informasi. Nah, terus saya mengidentifikasikan nilai-nilai yang bertentangan. Terus yang ketiga saya akan mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Nah seterusnya mendiskusikannya dengan dewan guru, dengan komite, dengan orang tua dan masyarakat tadi bila diperlukan ya. Terus mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut dan yang terakhir membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Baik, jadi tadi ada 6 langkah ya Bu, Iya. bagus sekali. Jadi langkah-langkah yang Ibu terapkan sudah lengkap dari mengumpulkan informasi ya Bu ya, mengidentifikasi nilai yang bertentangan, kemudian mempertimbangkan dampak dari keputusan yang kita ambil ya Bu ya, kemudian mendiskusikannya, mengambil keputusan serta membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut ya Bu ya. Iya. Baik. Nah Bu, dari cara-cara tadi yang Ibu anggap paling efektif, cara yang mana menurut Ibu sendiri? Yang paling efektif itu melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan. Kerjasama ya? Iya, berkomunikasi dengan jelas, membuat keputusan secara transparan. Jadi mengikuti prosedur yang sudah ada itu memutuskan keputusan sesuai dengan prinsip aturan yang ada di sekolah. Nah itu yang paling efektif dari saya. Baik, benar Bu. Memang kita melihat masalah itu untuk membuat keputusan itu memang berpijak pada aturan yang ada ya Bu ya. Iya. Kemudian baru kita sesuaikan agar kedua belah pihak ini tidak merasa dirugikan. Baik. Nah, hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam penyelesaian keputusan dilema etika? Tantangan itu termasuk konflik antara pihak-pihak yang terlibat, itu tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Nah, kadang-kadang sulit ya kita membuat keputusan itu diterima oleh semua pihak. Iya Nah, itu benar. salah Jadi satu tantangan. kalau bisa kedua belah pihak itu tidak merasa dirugikan ya Bu ya. Nah,
Mungkin selama ini, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin ada kasus yang pernah Ibu hadapi yang merasa sulit untuk dipecahkan atau kasus apapun itu yang pernah Ibu hadapi, boleh Ibu ceritakan, Bu? Salah satu kasus yang saya hadapi kemarin di lingkungan sekolah ini, salah satunya adanya bullying secara verbal, bukan melakukan fisik tapi verbal. Dalam arti kata, kalau bahasa kita olok-mengolok. Nah, memang kelihatan sepele olok-mengolok, tetapi mengakibatkan satu siswa itu merasa sakit hati dan akhirnya dia pulang ke rumah, ngadu ke orang tuanya dan tidak mau sekolah lagi. Nah, itu orang tuanya datang ke sekolah. Karena apa? Karena anak itu sudah tidak mau sekolah lagi. Dan masalah ini harus diselesaikan kan? Iya, Karena ini berkaitan dengan kependidikan. Masa depan anak itu Iya. sendiri, ya. Iya. Nah, akhirnya wali kelasnya melapor kepada saya, bagaimana cara kita menyelesaikannya, Bu? Nah, akhirnya anak itu saya panggil dulu. Saya panggil anak yang bermasalah dengan teman-temannya, saya kumpulkan, bukan mencari mana baik, mana benar, mana salah, bukan, tapi kita mencari satu persepsi, mencari kesepakatan ya, Bu, solusi. ya. Iya. Nah, ketika pada hari itu mengumpulkan anak belum ditemukan solusinya, jadi keesokan paginya saya panggil orang tua. Orang tua saya panggil, orang tua yang punya masalah, terus siswa yang berkaitan dengan masalah tersebut saya panggil, termasuk wali kelasnya. Secara bersama-sama duduk, kami selesaikan masalahnya, kami beri nasihat, wejangan atau sosialisasi, memberi masukan kepada orang tua tersebut bahwa anak ini bukan dituruti kehendak dia tidak sekolah, tapi kita cari solusinya, kita beri dukungan, kita beri semangat lagi. Nah, jadi kemarin sudah dipertemukanlah orang tuanya, berembuk. Nah, di situ kita akhirnya mendapat satu kata keputusan, saling memaafkan, karena itu memang sebenarnya hal itu sepele saja kalau kita bisa saling memaafkan. Jadi anak itu tetap lanjut ke sekolah ya, Bu, ya? Alhamdulillah, dia pun merasa dia bersalah, kawannya pun merasa bersalah juga. Akhirnya masalah itu dapat diselesaikan dan orang tuanya pun akhirnya lega juga karena Iya. anaknya kembali sekolah dan Iya. bersekolah sampai sekarang. Iya. Jadi memang anak tadi juga ibaratnya kedua belah pihak yang dirugikan, anak tetap sekolah, Tetap ke reputasi sekolah juga alhamdulillah Iya. terjaga nama baiknya ya, Bu, ya. Hmm. Alhamdulillah di sini benar-benar luar biasa cara penyelesaian masalah yang Ibu berikan kepada saya, menjelaskan runtut persoalan yang Ibu ceritakan, cara Ibu mengambil keputusan pada persoalan yang Ibu hadapi. Luar biasa, Bu. Alhamdulillah mungkin nanti bisa menjadi gambaran kepada kami untuk penyelesaian masalah yang kami hadapi. Baik. Nah, di sini dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikannya atau prosedur seperti apa yang Ibu laksanakan? Kalau jadwal saya tidak mempunyai jadwal tertentu ya, jadwal tetap. Tapi ketika ada masalah saya berusaha menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Tapi sambil memastikan secepat mungkin itu saya mencari informasi dulu, mengidentifikasi dulu. Nah, baru saya mengambil keputusan terhadap masalah tersebut. Jadi biasanya saya membuat rencana itu memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah. Tetap fleksibel jika situasi itu berubah. Baik. Jadi kalau bisa secepatnya, Secepatnya. ya, mendapatkan solusi yang terbaik Iya. gitu ya, Bu, ya, dengan rencana yang telah Ibu rencanakan gitu. Baik. Kemudian selama ini, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang masalah-masalah dilema etika yang Ibu hadapi? Faktor yang mempermudah saya selama ini ya adalah dari dukungan tim yang kompak, ya, dukungan tim yang kompak yang memiliki pedoman etika yang sangat jelas, itu sangat membantu saya. Saya juga melibatkan seluruh warga sekolah seperti saya katakan tadi ya, warga sekolah, dewan guru, komite, bila perlu masyarakat untuk mempermudah proses pengambilan keputusan tersebut. Jadi dukungan tim, kerjasama, kolaborasi dengan mereka itu yang sangat penting. Iya, Bu. Jadi di sini Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu selalu mengutamakan itu kolaborasi ya, Bu, ya. Iya. Iya, dari dewan guru ya, Bu, ya, Iya. orang tua, kemudian komite,
masyarakat bila diperlukan itu ya Bu ya. Memang dengan kolaborasi ini kita akan lebih terbantu ya Bu ya, untuk menyelesaikan masalah. Saling berkomunikasi. Iya, benar sekali Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dari masalah dilema etika yang Ibu pernah hadapi? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu ternyata sangat penting dalam pengambilan keputusan ya. Tidak sendiri jadi kita tidak melakukan keputusan sendiri, itu namanya egois ya. Tapi kita harus melibatkan stakeholder yang ada di kita. Nah, keterbukaan dan komunikasi ini penting dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar bahwa pentingnya untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak yang keputusan secara fleksibel itu menyesuaikan keputusan yang diperlukan. Baik Bu, terima kasih. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang paling penting adalah keterbukaan dan komunikasi ya Bu. Jadi itu merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Benar kata Ibu, dalam penyelesaian masalah itu kalau kita dalam satu tim, kemudian kita berdiskusi, kemudian kita bermusyawarah dan saling berkolaborasi, pasti akan menghasilkan suatu keputusan ya Bu ya. Keputusan baik buat kedua belah pihak. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih karena Ibu Fatimah telah meluangkan waktunya kepada saya, ngobrol dengan saya, menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak saya, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, yaitu pada pemimpin Ibu sebagai kepala sekolah. Terima kasih banyak ya Bu telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Eli? Baik, Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah ya Bu. Begini Bu, saya mendapat tugas mewawancarai kepala sekolah 2-3 orang Ya. untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual kami di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini kami kan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, baiklah kalau begitu kita mulai langsung saja ya Bu. Ya. Kabarnya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, Ya. selama ini menurut Ibu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, untuk menyerifikasi mudah saja Bu Yuli. Iya Bu. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Baik. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dilema etika. Baik. Ya, terima kasih Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara Ibu menjalankan atau mengambil keputusan dari kasus-kasus yang Ibu hadapi? Jadi ada dua kepentingan, baik itu yang sama-sama benar maupun yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Baiklah, sebelum mengambil keputusan, tentu saya mengidentifikasi masalah lebih dulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini, tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Baik, jadi untuk pengambilan keputusan Ibu melakukan identifikasi masalah ya Ya. Bu, kemudian menentukan siapa saja pihak yang terlibat, Ya. kemudian Ibu mengumpulkan fakta, mendiskusikan. Yang lebih pentingnya yaitu Ibu mengutamakan prinsip bermusyawarah ya Bu, Ya. begitu ya Bu ya? Ya. Baik, nah selama ini Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah dilema etika tersebut Bu? Langkah pertama yang saya ambil adalah memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti dari permasalahan tersebut dan apa penyebab serta menemui solusi yang terbaik yang akan diambil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian mengajak diskusi dengan dewan guru yang lain untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Baik,
Jadi yang Ibu ambil langkah yang pertamanya memanggil kedua belah pihak ya Bu. Iya. Kemudian diminta keterangan untuk mencari di mana sih letak permasalahannya ya Bu ya. Iya. Kemudian penyebabnya apa, kemudian kita mencari alternatif solusinya yang terbaik yang seperti apa, sehingga nanti bagi kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan gitu ya Bu Iya. ya. Benar sekali ya Bu. Nah kemudian juga tidak lupa tanpa berdiskusi kita mungkin tidak bisa memutuskan persoalan itu sendiri ya Bu Iya. ya, dengan berdiskusi dengan Dewan Guru ya, benar sekali. Nah dari cara-cara yang Ibu sebutkan tadi, Ya. cara yang Ibu anggap paling efektif itu kira-kira yang cara yang mana ya Bu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Menurut saya cara yang paling efektif yaitu dengan mengajak untuk berdiskusi dan musyawarah dari kedua belah pihak untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab dan mengapa sampai berbuat seperti itu. Alasannya apa? Kemudian kita ceritakan beberapa alternatif penyelesaian yang tepat sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, baik yang punya kasus dan bagi sekolah. Ya, baik. Jadi dalam menyelesaikan masalah, cara yang paling efektif itu yang Ibu anggap paling efektif adalah berdiskusi dan bermusyawarah ya Bu. Iya. Ya, jadi di sini kita mengajak berdiskusi kedua belah pihak, kemudian mengetahui faktor apa yang menjadi penyebabnya, kemudian mengapa hal itu terjadi, alasannya apa ya Bu ya. Iya. Kemudian kita memberikan atau mencarikan beberapa alternatif solusi penyelesaian yang tepat, yang intinya tidak merugikan Ya. dua belah pihak ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu dibutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Baik ya Bu, ya, jadi tantangan Ibu tadi dengan cara mencari solusi ya Bu, mengambil resiko seminimal mungkin dengan dukungan dari semua warga sekolah. Ya. Nah, selama ini Ibu pernah menghadapi kasus yang Ibu rasa itu sulit untuk dipecahkan? Boleh Ibu ceritakan kepada saya Bu? Baiklah, Ya. permasalahan saya tentang keterlambatan anak sekolah. Baik. Sehingga ada hubungan dengan absensi. Iya. Anak-anak tidak bisa memenuhi syarat sehingga untuk kenaikan kelas ada kehalangan atau nilainya yang kurang. Iya, jadi dia mempengaruhi ketuntasan nilai dalam mata pelajaran Iya. ya Bu? Ya. Sehingga kami mengadakan rapat dengan Ya. Dewan Guru. Alasannya dia membantu orang tuanya bekerja dikarenakan keadaan ekonomi yang berkekurangan. Oh iya. Jadi dia itu alasannya sering terlambat. Itu masuk akal ya Bu, karena memang dia membantu orang tuanya. Ya. Jadi mereka itu berasal dari ekonomi yang kurang, seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi untuk kenaikan kelasnya bagaimana Bu? Nah, untuk kenaikan kelasnya kami paskan saja dengan KKN. Iya, karena dia memiliki alasan yang Tepat. masuk akal dan tepat ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, jadi anak tersebut akhirnya naik kelas ya Bu ya. Naik. Baik, iya. Nah, baik Bu, dalam menyelesaikan masalah ini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Atau apakah Ibu langsung pada saat itu juga Ibu menyelesaikannya? Atau ada cara lain yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Menurut saya langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Iya, benar Bu. Dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik. Orang tua serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada tingkat permasalahan yang dihadapi anak. Baik, jadi tadi ketika ada permasalahan itu Ibu berusaha segera untuk menyelesaikannya ya Bu ya, Ya. dengan melibatkan atau berdiskusi bisa dari pihak warga sekolah terutama ya Bu ya, guru, kemudian orang tua, masyarakat, komite serta pengawas sekolah jika dibutuhkan ya Bu ya. Ya. Baik. Nah, selama ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah dalam membantu Ibu mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Bu? Baik, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah
atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan orang tua siswa, pengawas sekolah, dan komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Baik. Nah, jadi yang dapat membantu Ibu menyelesaikan masalah itu kan yang pertama jelas dari Ibu sendiri ya Bu ya. Kemudian Ibu meminta bantuan dengan cara berdiskusi ya Bu ya dengan Dewan Guru, kemudian orang tua, masyarakat, kemudian pengawas sekolah gitu ya Bu ya. Baik. Nah, dari semua hal tadi yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu setelah Ibu menyelesaikan masalah kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi selama ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil itu adalah dalam pembelajaran keputusan. Ya. Apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari diskusi atau musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditetapkan karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, dengan komunikasi yang baik pada setiap warga sekolah sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Baik, terima kasih Bu. Jadi pembelajaran tadi yang dapat kita ambil yaitu bahwa dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama ya Bu ya, dari hasil diskusi atau musyawarah yang kita lakukan. Kemudian dari keputusan yang kita ambil kita harus bertanggung jawab karena bekerja, kalau berdiskusi itu kan artinya kita bekerja sama-sama ya Bu ya, sama-sama dibantu dengan teman, berarti itu lebih meringankan, cepat memberikan solusi dari alternatif permasalahan yang kita hadapi. Kemudian selain itu juga ke sekolah tetap kita ajak berdiskusi ya Bu, menentukan cepat lambatnya penyelesaian tersebut ya Bu ya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Elianti sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak saya pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu saat